Pace bene. Setiap orang yang lahir katanya punya keinginan untuk mencari yang ilahi. Karena itulah manusia itu disebut sebagai uomo religioso. Ada kerinduan mencari Allahnya, tak peduli dia itu beragama apa, dia itu penjahat, anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, dengan caranya masing-masing rindu mencari yang ilahi, mencari penciptanya. Bawaan lahirnya begitu, setelan pabriknya. Lalu kemudian dalam pencarian itu ada orang menjadi Kristen, ada yang tidak Kristen. Tetapi dari sudut pandang kekristenan dikatakan bahwa menjadi Kristen itu adalah sebuah pemberian, undono, sebuah rahmat. Akhirnya kita menerima baptisan dan pada kita ada pilihan, saya menjawab panggilan ini, rahmat ini, menerima rahmat ini sebagai seorang Kristen atau tidak. Nah, dalam proses menjawab itu, ini yang bagian yang menarik. Orang menghidupi hidup dua, vita di preghiera, hidup dua. Nah, dalam pencarian ini ada hidup dua, ada hidup mistik katanya. Apa bedanya? Dalam hidup dua, orang memusatkan perhatiannya pada hal religius pada dirinya dengan berkata, Tuhan, aku memohon kepadamu, aku bersyukur kepadamu, aku meminta kepadamu, aku memuji Engkau. Meskipun kita di sana berbicara tentang Allah, tetapi pusatnya adalah aku. Sekalipun kita berkata, aku mengakui Engkau itu maha besar ya Allah. Tetapi pertama-tama titik berangkatnya adalah aku. Itu tidak buruk, tetapi dikatakan bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup religius seseorang. Sampai pada akhirnya berkat esercizi spirituali, latihan rohani, orang sampai kepada vita mistika, hidup mistik. Dalam dua-duanya tidak lagi melulu tentang aku, akunya hilang dan sampai kepada Engkaulah Allahku, Engkaulah segalanya, Engkaulah yang memberi hidup, Engkaulah penolong. Semua berbicara tentang Engkau yang adalah Allah dalam hal ini. Engkau ini bisa saja ditujukan kepada Bapa, Putra, atau Roh Kudus, atau Godhead. Bagaimana Allah Bapa, Putra, Roh Kudus ini tidak begitu menjadi hal utama, tetapi kepada Allah yang adalah satu, yang darinya berasal segala yang baik. Engkaulah segalanya. Vita mistika. Itulah tanda-tanda seseorang memiliki hidup mistik. Tuhan menjadi pusat perhatiannya. Dan itu mengubah hidupnya. Lalu, ini bagian menarik lain dari yang saya mau sampaikan ini. Saya menemukan satu buku, Atheisten Brevier. Sambil latihan berbahasa Jerman dan dibantu Google Translate, saya menemukan satu bagian, hanya satu halaman yang saya coba baca, mudah-mudahan tidak menggeser maknanya. Hochschule des Gebetes, sekolah tinggi kursus berdoa, dikatakan. Pentingnya ada akademi berdoa. Dikatakan di sini, lihatlah kita ini, kita perlu belajar berdoa. Oke. Titik berangkatnya adalah para rasul yang tidak berusaha mencari banyak informasi dalam sebuah peristiwa, tetapi lebih condong pada pertanyaan yang langsung ke pusat. Apa itu? Ajarilah kami berdoa. Doce nos orare. Para rasul membutuhkan pengajaran, butuh kursus. Lalu dia lanjutkan begini. Penulis buku ini melanjutkannya. Kita sebagai manusia perlu kursus mengemudi, kursus menjahit, kursus violin, kursus piano, kursus menggunakan mesin dan lain-lain, bahasa, Sprachunterricht. Tapi tidak ada kursus berdoa. Mengapa katanya? Atau dikatakan lagi,
Ada sebenarnya masa kini pengajaran-pengajaran tentang hidup rohani, tetapi seperti kita dibawa ke sofa yang lembut. Tidak ada di situ esersizi spirituali. Tidak ada ditawarkan di sana latihan rohani yang seorang bisa lakukan untuk membawa, kemudian saya lanjutkan ke topik tadi, untuk membawa seseorang dalam perjalanan vita preghiera, hidup duanya, vita di preghiera kepada vita mistika, kepada hidup mistik. Di mana kita bisa dapatkan itu? Di mana dikatakan oleh buku ini? Sekarang memang ada buku-buku imitasi, dikatakannya buku-buku imitasi tentang hidup rohani, tetapi penuh dengan kedangkalan dan romantisisme masa kini, supaya enak didengar. Dan saya duga ini buku lama, saya tak tahu, tapi buku lama. Tahun 1967, 56 tahun lalu, sudah diramalkan akan terjadi juga sampai pada saat ini. Ketika ajaran-ajaran tentang agama itu justru membawa kita kepada sofa yang lembut, yang mewah. Allah itu memberi kita sukacita, bersorak. Tetapi bagaimana sampai ke sana? Apa esersizi spiritual yang ditawarkan? Latihan spiritual yang ditawarkan? Semua orang membutuhkan ini. Dan itulah masalah juga bahwa pemimpin agama yang seharusnya memberi esersizi spiritual ini justru lebih membutuhkan itu pada masa sekarang. Menurut saya ini ide menarik supaya tampak bahwa memang dibutuhkan esersizi spiritual untuk mengarahkan hidup yang tadi ya, religiosa. Memang kita religius, tetapi menyadari itu bahwa kita ini manusia Kristen, bukan hanya manusia religius yang rindu mencari Allahnya, tetapi Allah sendiri kita ketahui mencari kita, dan itu kita sadari dalam pengajaran kekristenan. Maka kita itu sebagai manusia Kristen, tetapi dari pihak kita dibutuhkan jawaban. Tetapi jawaban macam mana dalam vita hidup doa kita, atau akhirnya hidup doa yang membawa kita kepada hidup mistik, kesatuan, pengenalan, kesadaran akan dan bersama dengan Allah. Semoga Allah sendiri yang membantu kita sampai pada pencarian ini dengan esersizi spiritual. Pace bene.